Siang, jumpa lagi bersama saya Berta Siregar, psikolog klinis anak. Dan hari ini kita akan membahas tentang hipnoterapi pada anak. Nah, jadi hari ini kita dari request para orang tua itu mereka ingin sekali bagaimana sih melakukan hipnoterapi pada anak. Nah, di sini akan ada tips-tipsnya yang mungkin akan membantu para orang tua sekalian. Nah, jadi zaman dahulu itu anak itu patuh, itu mereka tuh ada inisiatifnya ya untuk membantu orang tua. Tapi kalau pada zaman sekarang itu memang benar-benar anak itu sudah tidak punya inisiatif. Jadi kita harus benar-benar mengarahkan anak tersebut. Nah, dan adanya kurangnya inisiatif itu, maka kita sebagai orang tua kita harus bisa benar-benar masuk menjadi seorang anak-anak. Jadi kita bukan sebagai orang tua dan tapi kita harus mengikuti supaya sama seperti anak kita, karena zaman sudah beda. Nah, kalau dulu anak itu takut sama orang tua, tapi kalau sekarang itu nggak ada takutnya. Jadi malah justru orang tua selalu bela anak. Nah, jadi terbentuknya perilaku itu bercermin sama penggunaan kalimat yang baik atau mudah dipengerti oleh anak. Nah, jadi ada destruktif versus konstruktif. Nah, itu penggunaan kalimat yang baik untuk para orang tua. Nah, lalu karakteristik anak zaman now. Nah, tidak suka diperintah, itu pasti ya, tidak suka diperintah. Lalu generasi strawberry. Bukan buah stroberi, tetapi generasi strawberry. Itu generasi yang benar-benar manis, enak gitu ya. Jadi udah terasa enaknya dibandingkan generasi yang zaman kita dahulu yang benar-benar susah. Lalu generasi blast. Nah, generasi blast itu anak-anak itu mudah stres, lalu mudah marah, lalu anak itu mudah bosan, lalu anak itu tidak mau sendirian dan juga paranoid. Nah, jadi sebagai orang tua kita itu harus benar-benar tahu tentang situasi anak. Jadi kita harus masuk sebagai anak juga, sebagai misalkan kita lebih tua ya kita sebagai, anggap aja kita sebagai kakak, bukan sebagai orang tua, supaya mereka juga terbuka sama kita. Nah, lalu kita juga ada pikiran manusia. Pikiran manusia itu bermacam-macam. Jadi keadaan sadar sama keadaan hipnotis. Nah, jadi kalau keadaan sadar itu, jadi informasi yang dicerna itu akan menimbulkan reaksi yang seperti apa. Nah, kita bisa critical. Nah, nanti faktornya apa? Seperti itu. Jadi 100% itu faktor pikiran sadar, lalu 90% itu bawah sadar. Nah, jadi kita harus bermain di ambang seperti itu. Lalu adanya hipnotis juga sama, disugesti, lalu reaksinya seperti apa? Misal kita sugesti, nak, hari ini kamu mau makan apa? Gitu. Misal sayur itu enak loh, gitu. Sayur itu bisa buat putih, bisa buat cantik. Nah, lalu anak itu iya ya, timbul rasa itu. Jadi kita harus masuk ke dalam sugesti yang benar-benar anak bisa menerima. Lalu membangun komunikasi itu juga ada kepercayaan. Jadi anak dan kita juga harus percaya. Lalu pahami anak tuh bahasa tubuh anak. Misalnya kok gelisah. Nah, kita sebagai orang tua harus memahami oh, anak kita lagi apa ya, sedang apa. Kok tidak percaya diri ya, kenapa? Nah, kita harus memahami bahasa tubuh anak. Lalu bahasa komunikasi. Kok anak kita kok berkomunikasi kok sekarang suka bohong, tidak jujur, ada apa? Nah, kita harus benar-benar pahami anak tersebut. Lalu cara berkomunikasi. Jadi cara berkomunikasi kita ke anak itu harus benar-benar bukan komunikasi sebagai orang yang benar-benar, oh kita tua, kamu harus menghargai saya. Enggak, karena zaman sekarang sudah tidak seperti itu. Jadi bagaimana caranya dia juga menghargai kita menghargai anak kita. Pola bahasa hipnotik. Jadi pola bahasa hipnotik itu kalimat positif. Kalimat positif itu hindari kata tidak, jangan, bukan. Nah, jadi itu. Jadi kalimat positifnya tuh dihindari. Jadi jangan bilang kamu tidak boleh main panas-panasan, kamu tidak boleh main pasir. Nah, itu kita hindari. Lalu kalimat posesif. Jadi kalimat yang sekarang itu hindari kata nanti, coba, akan. Nah, terus pribadi personal itu sebut namun panggilan yang spesifik atau identik.
Nah, lalu untuk berikutnya pengulangan. Jadi semakin sering diulang, semakin kuat mereka itu mencerna efeknya, itu semakin kuat. Nah, jadi mungkin buat para orang tua mungkin bisa juga memberikan apa yang perlu diberikan ya pada anak, karena nggak semua anak itu harus semuanya dipahami. Nah, setelah itu sebentar ya. Oke, jadi arahkan pikiran kita. Jadi arahkan pikiran kita baik-baik. Nah, itu akan muncul metaforanya. Ya, jadi cerita, fabel, penayangan, terus komik, kiasan, kutipan, peribahasa. Jadi pertanyaan ringan, kenyataan sehari-hari. Lalu pertanyaan teka-teki, ada unsur-unsur fun, lalu juga media lain, pemutaran film, memperagakan gambar, menyanyikan lagu. Nah, itu bisa juga buat untuk menghipnotik anak gitu. Jadi nggak monoton terus, karena zaman sekarang itu beda ya. Jadi jangan samakan anak-anak kayak zaman kita dahulu. Kalau kita kan kalau ada bu guru kita takut, karena zaman sekarang bisa membantah bu guru, bisa membantah orang tua. Jadi harus pintar-pintarnya kita sebagai orang tua bagaimana caranya bisa merespon anak dengan baik supaya anak juga bisa takut dengan kita. Oke, mungkin sekian dari saya ya hari ini, semoga bermanfaat. Dan nanti berikut-berikutnya akan ada yang lain tentang bagaimana sih mengatur emosi anak, juga bagaimana sih untuk anak berkebutuhan khusus dan lain-lainnya. Oke, seperti itu dulu ya. Baik, untuk selanjutnya kalian akan lihat saya 2 minggu lagi dengan tema-tema berbeda. Oke, salam, selamat siang, bye. Iya.